Dan ini nih yang penjelasannya bakal panjang ya ukurannya. Ukuran polisakarid itu kan panjang banget, bisa ribuan, tersusun dari ribuan monomer gula. Makanya ini bakalan panjang juga penjelasannya ya. Polisakarida itu polimer yang tersusun dari minimal 15 monomer gula. Dari rantai yang panjang itu, dia bisa rantainya lurus atau bisa juga bercabang. Karena rantainya panjang, maka dapat dipotong oleh enzim. Hasil dari pemotongan itu, sebagian itu bentuknya oligosakarida, sebagian lagi monosakarida. Tapi sebagian besar sih oligosakarida alias potongan yang masih agak-agak panjang gitu. Contoh polisakarida adalah amilum, glikogen, dextrin, selulosa. Nanti kita akan bahas beberapa, terutama yang ada di dalam bahan pangan. Tipe polisakarida berdasarkan penyusunnya itu dibedakan jadi dua. Satu, homopolisakarida, yaitu yang karbohidratnya itu sejenis kayak galaktosa semua atau glukosa semua gitu monomernya. Itu homopolisakarida. Terus yang tersusun dari beberapa jenis monosakarida, kayak misalnya glukosa, terus habis itu ada galaktosanya, dan seterusnya gitu. Jadi ada beberapa jenis penyusun monosakaridanya, itu namanya heteropolisakarida. Nah, seringkali si heteropolisakarida ini berikatan dengan lipid atau protein. Jadi, dia strukturnya itu berkelindan atau sebelahan gitulah ya. Saling berikatan gitu dengan lipid atau protein. Contoh polisakarida atau jenis polisakarida yang perlu kita ketahui karena ada dalam bahan pangan dan nanti penting banget untuk sebagai ingredient pangan, itu ada beberapa. Ada pati ya yang ada di nasi, ketelan dan lain sebagainya yang bisa kita cerna dan kemudian menjadi sumber energi. Ya, bisa pati kasar, pregelatinisasi atau pati yang termodifikasi. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian yang kedua adalah selulosa dan turunan selulosa. Kemudian ada juga inulin. Kemudian ada juga polisakarida fungsional yang karena sifatnya yang mampu menyerap dan mengikat air, maka sering ditambahkan sebagai ingredient dalam bahan pangan untuk tujuan-tujuan tertentu. Nanti juga akan kita bahas. Itu ada ekstrak rumput laut. Itu contohnya ada alginat, karagenan, agar. Terus habis itu ada gom juga. Nah, kalian perlu tahu apa itu gom. Tulisannya itu gum gitu, tapi bacanya gom. Gom itu ada yang jenisnya Arabic, Karaya, ada yang gom santan. Kemudian ada gom yang berasal dari biji-bijian, ada juga ekstrak tanaman, dalam hal ini adalah pektin. Pektin itu punya sifat fungsional yang unik, yang nanti juga akan kita bahas. Pertama, kita bahas pati, ya, yang kita gunakan atau kita konsumsi sebagai sumber energi. Pati merupakan homopolimer, atau penyusunnya itu satu jenis, yaitu glukosa. Glukosa itu ada rantai panjang, ada glukosa panjang banget jumlahnya ribuan. Ikatannya ada yang lurus, ada yang bercabang. Kalau yang ikatannya lurus itu namanya amilosa karena dia polimernya itu adalah lini rantai lurus dengan ikatan alfa 14D glukosa. Kalau dipisahkan dengan air panas, maka amilosa ini larut dalam air panas. Kemudian ada fraksi yang tidak larut dalam air panas yaitu amilopektin, yaitu polimer bercabang, jadi glukosa panjang gitu tapi bercabang-cabang juga, yang ikatannya itu kalau di rantai lurus itu alfa 14D glukosa sama kayak amilosa, dan kalau yang di bercabangnya itu ikatannya 16. Nanti bisa ngelihat di video yang juga saya sertakan atau saya attach di grup WhatsApp. Kalau kita mengekstrak pati dari bahan pangan, terus habis itu dikeringkan, kemudian ukuran partikelnya diperbesar, maka granula pati itu bentuknya akan seperti ini. Bentuknya seperti butiran-butiran gitu. Bisa kita lihat bahwa granula pati singkong, granula pati Garut, kemudian granula pati kacang hijau itu mirip. Tapi ada perbedaannya. Jadi ada yang bulat, ada yang lonjong gitu ya, ada yang ukurannya kecil, ada yang besar. Nah, perbedaan itu ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh struktur amilosa dan amilopektinnya. Sekarang kita akan melihat lebih dalam ke bagian strukturnya secara mikroskopis. Ini dia. Kalau butiran-butiran tadi itu diiris, habis itu diperbesar, maka akan ada lingkaran-lingkaran yang menyusun di dalamnya. Atau disebut sebagai growth ring atau cincin pertumbuhan. Yang berselang-seling antara struktur amorphous atau amorf dan struktur kristalin.
struktur amorf itu struktur yang ada kayak lubang gitu. Jadi struktur yang berlubang atau berongga, sedangkan kristalin itu struktur yang kompak. Di sini bisa kita lihat bahwa pati tersusun dari rantai panjang glukosa yang rantainya itu lurus dan bercabang. Rantai lurusnya itu amilosa dan rantai bercabangnya amilopektin. Jadi kalau misalnya diperbesar atau kita masuk lebih dalam ke strukturnya secara mikroskopis, maka dari lingkaran amorfus dan kristalin ini akan terbentuk dari jalinan amilosa dan amilopektin yang saling bersusun gitu. Seperti dahan pohon, seperti ranting pohon. Jadi ada yang struktur lurus, ya, kemudian ada yang struktur bercabang-cabang gitu ya. Dan nanti struktur ini akan membentuk apa ya? Soft gitu. Kalau orang misalnya sholat itu berbentuk soft gitu. Yang kemudian soft ini akan membentuk lingkaran. Jadi mirip seperti yang di Ka'bah. Jadi ada lapisan amorf, kristalin yang masing-masing lapisan itu tersusun dari rangkaian panjang amilosa dan amilopektin, rantai lurus dan rantai bercabang yang kemudian membentuk satu struktur granula. Pati itu kan terkandung di dalam biji-bijian, umbi-umbian tadi ya, yang tidak mungkin kita konsumsi kecuali kalau bahan-bahan tersebut dipanaskan. Berarti harus dipanaskan dong ya, harus dimasak, entah dikukus, entah direbus. Apa yang terjadi pada pati umbi-umbian atau kacang-kacangan kalau bahannya itu umbi-umbian atau kacang-kacangan dipanaskan? Kalau misalnya ada panas, terus ada air dalam jumlah banyak, maka energi panas akan melemahkan ikatan hidrogen pada struktur pati. Kemudian airnya akan masuk ke dalam molekul struktur pati sehingga granula atau bola-bola granula tadi, granula pati akan menggembung karena kemasukan air. Jadi ibarat balon terus kemasukan air ke dalam, pasti balonnya akan menggembung. Ukuran granula akan semakin besar dengan bertambahnya waktu maupun kenaikan suhu. Kemudian antar granula itu akan terjadi gaya gesek. Jadi di antara granula-granula itu akan terjadi gaya gesek sehingga kekentalan patinya akan naik. Pada tahap ini, kalau misalnya pemanasan dihentikan, lalu pati dipisahkan dari air, jadi disaring gitu, kemudian patinya dikeringkan, maka sifatnya akan sama seperti sebelum dipanaskan. Jadi sifatnya reversible atau bisa kembali lagi seperti sebelum dipanaskan. Tapi kalau pemanasan dilanjutkan sehingga air masuk ke dalam granula pati melebihi kapasitas maksimal patinya, maka granula pati akan pecah. Molekul-molekul pati akan terdispersi atau tercampur di dalam air panas membentuk koloid. Kalau konsentrasi patinya cukup tinggi, maka akan terbentuk jendalan atau gel. Kita menyebutnya membuat pati menjadi bubur, gitu ya. Atau seperti nasi yang kemudian dipanaskan dalam air yang jumlahnya banyak, terus dipanaskan terus sambil diaduk-aduk, jadinya bubur deh. Nah, suspensi pati yang semula putih keruh seperti air susu, kemudian akan menjadi agak jernih. Titik ketika granula pati mulai pecah, ya karena kemasukan air akibat suhu yang tinggi tadi, akibat perebusan, itu adalah namanya titik atau suhu gelatinisasi. Jadi suhu gelatinisasi adalah suhu ketika granula pati mulai pecah. Dan suhu ini berbeda-beda untuk jenis pati yang berbeda. Kenapa? Karena struktur amilosa dan amilopektin dan kerapatan antara pati untuk pati yang berbeda pasti juga beda kan? Jadi jumlah air yang bisa masuk itu juga bisa beda. Karena struktur patinya berbeda. Pati yang sudah tergelatinisasi, tadi ya, strukturnya sudah sampai jeblok gitu atau meletus gitu ya ibaratnya. Itu tidak dapat kembali ke sifat awalnya. Pada tahap ini disebut irreversible. Di titik gelatinisasi, viskositas dari suspensi pati akan sedikit menurun, jadi akan sedikit mencair. Tapi kalau larutannya mendingin lagi, maka kekentalannya akan meningkat lagi. Jadi gini, ketika pati dipanaskan,
sampai melewati titik gelatinisasi, maka akan jadi cair. Ibarat nasi jadi bubur, lebih cair kan? Lalu ketika bubur itu didinginkan, maka bubur itu akan mengental lagi atau terjadi peningkatan viskositas. Kenapa seperti ini? Karena terjadi proses sineresis atau sebagian air yang tadinya masuk ke dalam struktur pati akan keluar, akan menguap. Ibarat bubur tuh ketika buburnya jadi dingin, uapnya kan keluar dari bubur. Sehingga kemudian pati atau buburnya itu menjadi sedikit mengeras gitu. Pada tahapan ini, molekul pati bergabung kembali membentuk massa seperti gel dan mengalami pengendapan atau disebut fenomena retrogradasi. Kita bisa memahami fenomena ini dengan membayangkan nasi yang menjadi bubur. Ketika buburnya masih panas, maka kekentalannya itu rendah atau buburnya encer. Tapi ketika buburnya mendingin, sebagian uap air keluar dari struktur bubur, maka bubur menjadi mengental kembali. Dan ini 3 istilah penting yang harus dipahami ketika pati dipanaskan. Pertama adalah gelatinisasi. Gelatinisasi adalah rusaknya struktur granula pati secara irreversibel akibat penggelembungan granula ketika pati dipanaskan dan air masuk ke dalam struktur pati. Sehingga struktur kristalin dari pati akan luruh dan terjadi pelarutan pati. Yang kedua adalah retrogradasi. Retrogradasi adalah proses ketika struktur pati tersambung kembali menjadi struktur kristalin ketika gelatinisasinya masih di tahap reversibel. Kemudian yang ketiga adalah sineresis, yaitu keluarnya atau merembesnya cairan atau air keluar dari struktur pati atau gel pati ketika gelnya itu mendingin, sama seperti bubur yang mengeras kembali ketika uap airnya keluar dari bubur.